Nah, pada video ini kita akan membahas terlebih dahulu tentang tetapan kesetimbangan berdasarkan konsentrasi atau KC. Konsep tetapan kesetimbangan dikemukakan oleh Cato Maximilian Galbert dan Peter Weitsch, dua ahli kimia asal Norwegia yang menyatakan bahwa dalam reaksi kesetimbangan berlaku hukum kesetimbangan yang berbunyi dalam keadaan setimbang pada suhu tertentu, hasil perkalian konsentrasi produk dibagi perkalian konsentrasi reaktan yang masing-masing dipangkatkan koefisiennya mempunyai nilai konstan. Dalam kesetimbangan homogen, rumus KC dihitung dari konsentrasi semua zat yang terlibat dalam reaksi. Contohnya, untuk reaksi N2 gas ditambah 3H2 gas setimbang dengan 2NH3 gas, reaktannya adalah N2 dengan koefisiennya adalah 1 dan H2 dengan koefisiennya adalah 3. Sedangkan produknya adalah NH3 dengan koefisiennya adalah 2. Sehingga KC-nya sama dengan konsentrasi produknya yaitu NH3 dipangkatkan 2, lalu dibagi dengan konsentrasi reaktan-reaktannya yaitu konsentrasi N2 dipangkatkan 1 dikali konsentrasi H2 dipangkatkan koefisiennya yaitu 3. Nah, untuk heterogen ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan, yaitu jika sistem terdiri dari campuran gas dan padatan, maka zat yang akan diperhitungkan hanya zat yang berwujud gas saja. Kemudian, jika sistem terdiri dari campuran larutan dan padatan, maka zat yang akan diperhitungkan hanya zat yang berwujud larutan saja. Mengapa demikian? Karena zat yang berupa padatan konsentrasinya dianggap tetap sehingga tidak diikutsertakan dalam perhitungan KC. Contohnya untuk reaksi 5CO gas ditambah I2O5 solid setimbang dengan I2 gas ditambah 5CO2 gas. I2O5-nya berfasa padat sehingga tidak diikutsertakan dalam persamaan KC. Maka KC sama dengan konsentrasi I2 pangkat 1 dikalikan dengan konsentrasi CO2 pangkat 5 dibagi dengan konsentrasi CO pangkat 5. Nah, yang perlu diingat adalah untuk menghitung konsentrasi molar zat pada kesetimbangan, maka mol zat masing-masing pada saat kesetimbangan dibagi volume. Tetapi jika volume ruang sudah 1 liter atau konsentrasi sudah molar, maka jumlah mol zat pada kesetimbangan tidak perlu dibagi dengan volume. Kemudian, jumlah mol zat yang terurai dan mol zat terbentuk harus sesuai dengan perbandingan koefisien. Nah, supaya lebih paham, kita coba masuk ke contoh soal. Di dalam ruang tertutup yang volumenya 8 liter pada suhu tertentu, terdapat kesetimbangan antara 0,7 mol gas hidrogen, 0,6 mol gas klor, dan 0,5 gas HCl. Berapakah harga tetapan kesetimbangan pada keadaan tersebut? Nah, cara penyelesaiannya adalah kita buatkan dulu reaksi yang terjadi pada kesetimbangan tersebut. Reaksi yang terjadi adalah H2 gas ditambah Cl2 gas setimbang dengan 2 HCl gas. Kemudian, langkah selanjutnya adalah kita mencari konsentrasi dari setiap senyawa dengan menggunakan rumus konsentrasi sama dengan mol per volume. Untuk konsentrasi H2, jumlah mol H2 yaitu 0,7 mol dibagi dengan volume total yaitu 8 liter sama dengan 0,7 per 8 molar. Begitupun dengan konsentrasi Cl2, jumlah mol Cl2 yaitu 0,6 mol dibagi dengan volume total yaitu 8 liter sama dengan 0,6 per 8 molar. Dan konsentrasi HCl, jumlah mol HCl yaitu 0,5 mol dibagi dengan volume total yaitu 8 liter sama dengan 0,5 per 8 molar. Maka KC-nya sama dengan konsentrasi HCl pangkat 2 dibagi konsentrasi H2 pangkat 1 dikalikan dengan konsentrasi Cl2 pangkat 1. Sehingga KC sama dengan 0,5
per 8 dipangkatkan 2 dibagi 0,7 per 8 kali 0,6 per 8 sama dengan 0,25 per 0,42 atau 25 per 42 sama dengan 0,59. Contoh soal yang kedua adalah dalam bejana yang bervolume 2 liter dimasukkan 0,4 gas HI dan terurai menurut reaksi sebagai berikut. 2 HI gas setimbang dengan H2 gas ditambah I2 gas. Setelah membentuk 0,1 mol gas I2, tercapai kesetimbangan. Hitunglah harga tetapan kesetimbangan Kc-nya. Cara penyelesaiannya adalah mencari konsentrasi setimbang dari zat-zatnya dengan menggunakan prinsip stoikiometri, yaitu perbandingan koefisien, di mana koefisien zat yang dicari konsentrasinya dibagi dengan koefisien zat yang telah diketahui konsentrasinya dikalikan dengan konsentrasi zat yang telah diketahui. Sehingga untuk konsentrasi HI pada saat bereaksi sama dengan koefisien HI yaitu 2 dibagi dengan koefisien I2 yaitu 1 dikali dengan konsentrasi I2 yaitu 0,1 sama dengan 0,2 mol. Kenapa dibagi dengan I2? Karena pada saat bereaksi konsentrasi I2 lah yang diketahui. Begitupun untuk mencari konsentrasi H2. Koefisien H2 yaitu 1 dibagi koefisien I2 yaitu 1 dikalikan dengan konsentrasi I2 yaitu 0,1 sama dengan 0,1 mol. Pada saat kesetimbangan, konsentrasi pereaksi akan berkurang dan konsentrasi produk akan bertambah, sehingga mol mula-mula HI adalah 0,4 dikurangi dengan mol saat bereaksi 0,2 sama dengan 0,2 mol, sehingga H2 adalah 0,1 mol dan I2 adalah 0,1 mol. Langkah selanjutnya adalah kita mencari konsentrasi dalam bentuk molar dari setiap zat dengan menggunakan rumus konsentrasi sama dengan mol per volume. Nah, untuk konsentrasi HI2, jumlah mol HI2 yaitu 0,2 mol dibagi dengan volume total yaitu 2 liter sama dengan 0,1 molar. Begitupun dengan konsentrasi H2, jumlah mol H2 yaitu 0,1 mol dibagi dengan volume total yaitu 2 liter sama dengan 0,05 molar. Dan konsentrasi I2, jumlah mol I2 yaitu 0,1 mol dibagi dengan volume total yaitu 2 liter sama dengan 0,05 molar. Maka Kc-nya sama dengan konsentrasi H2 pangkat 1 dikalikan dengan konsentrasi I2 pangkat 1 dibagi dengan konsentrasi HI2 pangkat 2. Sehingga Kc sama dengan 0,05 kali 0,05 dibagi 0,1 pangkat 2 sama dengan 0,25. Yang berikut adalah derajat disosiasi yang biasanya dilambangkan dengan alfa. Disosiasi adalah reaksi penguraian suatu senyawa menjadi bagian-bagian yang lebih sederhana. Contohnya adalah reaksi penguraian dari PCl5 gas yang terurai menjadi PCl3 gas ditambah Cl2 gas. Di sini PCl5 terurai menjadi senyawa yang lebih sederhana yaitu PCl3 dan Cl2. Contoh lainnya adalah reaksi penguraian dari 2 HI gas terurai menjadi H2 gas menjadi I2 gas. Nah, derajat disosiasi adalah perbandingan mol zat yang terdisosiasi dengan mol zat mula-mula sebelum disosiasi. Secara matematis dapat dirumuskan sebagai berikut. Alfa sama dengan jumlah mol zat terurai dibagi dengan jumlah mol zat mula-mula, di mana harga derajat disosiasi berkisar antara 0 sampai dengan 1. Kesetimbangan disosiasi akan terjadi jika nilai alfa lebih besar dari 0 dan nilai alfa lebih kecil dari 1. Jika alfa sama dengan 0, berarti zat belum terdisosiasi. Dan jika alfa sama dengan 0,5, berarti zat terdisosiasi separuh dari jumlah mol zat mula-mula. Sedangkan jika alfa sama dengan 1, berarti zat terdisosiasi sempurna.
Nah, untuk lebih paham, coba perhatikan contoh soal berikut ini. Gas SO3 yang ARS-nya adalah 32, ARO-nya adalah 16, sebanyak 160 gram dipanaskan dalam wadah 1 liter, sehingga terjadi dekomposisi termal SO3 gas setimbang dengan 2 SO2 gas ditambah O2 gas. Pada saat perbandingan mol SO3 banding O2 sama dengan 2:3, hitunglah A. derajat disosiasinya, B. Kc-nya. Nah, untuk reaksi pada soal ini, reaktannya adalah SO3 yang berkoefisien 2, sedangkan produknya SO2 yang berkoefisien 2 dan O2 yang berkoefisien 1. Kemudian, semua zat berwujud gas sehingga semuanya dimasukkan ke dalam perhitungan Kc. Nah, Kc-nya sama dengan konsentrasi SO2 dipangkatkan 2 dikali dengan konsentrasi O2 kemudian dibagi dengan konsentrasi SO3 dipangkatkan 2. Namun sebelum masuk ke perhitungan Kc, cara penyelesaiannya adalah mencari konsentrasi setimbang dari zat-zatnya dengan menggunakan prinsip stoikiometri. Nah, dalam stoikiometri, perbandingan koefisien itu sama dengan perbandingan mol. Jadi, jumlah masing-masing spesies dinyatakan dalam mol. Sehingga, untuk 160 gram SO3 dibagi dengan mR SO3 yaitu 80 gram per mol sama dengan 2 mol pada keadaan awalnya. Nah, untuk mengetahui mol SO3 yang bereaksi itu berapa, maka kita misalkan mol SO3 yang bereaksi itu dengan X mol, sedangkan untuk mol SO2 dan O2 yang bereaksi menggunakan perbandingan koefisien. Untuk mencari mol SO2, koefisien SO2 dibagi koefisien SO3 dikali dengan mol bereaksi SO3, maka kita tuliskan 2/2 dikali X mol sama dengan X mol. Begitupun untuk O2. Koefisien O2 dibagi koefisien SO3 dikali dengan mol bereaksi SO3, 1/2 dikali X mol sama dengan 1/2 X mol. Nah, dalam keadaan setimbang akan terbentuk produk yaitu SO2 dan O2 dan SO3 yang ada sisanya atau habis bereaksi. Jadi, cara perhitungannya adalah pada bagian produk dijumlahkan dan pada bagian reaktannya dikurangkan. Sehingga pada kesetimbangan yang awalnya adalah 2 mol dikurangi dengan yang bereaksi X mol sama dengan 2 kurang X mol per 1 liter. Sedangkan pada SO2 yang terbentuk adalah X mol dan O2 adalah 1/2 X mol. Selanjutnya, kita mencari nilai X dengan menggunakan perbandingan mol SO3 banding O2 yaitu 2:3. Sehingga 2 kurang X mol per 1/2 X mol sama dengan 2/3. Jika disubstitusikan menjadi 6 kurang 3X sama dengan X. Sehingga 3X-nya dipindahkan ke ruas kanan menjadi 6 sama dengan X ditambah 3X sama dengan 6 sama dengan 4X. Sehingga nilai X-nya adalah 6/4 sama dengan 1,5. Sehingga SO3 yang bereaksi itu sebanyak 1,5 mol. Kemudian kita mencari derajat disosiasinya. Cara untuk menghitung derajat disosiasi adalah dengan perbandingan mol zat yang terurai dan mol zat mula-mula. Sehingga dalam rumus 1,5 dibagi 2 sama dengan 0,75 atau dalam persen adalah 75%. Kemudian untuk mencari tetapan kesetimbangan, Kc sama dengan konsentrasi SO2 pangkat 2 dikali dengan konsentrasi O2 dibagi konsentrasi SO3. Karena konsentrasi zat tersebut masih dalam bentuk mol, maka kita mengubahnya ke dalam bentuk molar dengan melakukan perbandingan mol per volume. Sehingga Kc sama dengan 1,5 per 1 liter pangkat 2 kali 0,7 per 1 liter dibagi 0,5 per 1 liter, didapatlah hasilnya yaitu 6,75.